Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-20. Terima kasih kepada semua pemirsa yang selalu menonton. Selamat mendengarkan. Telah berapa kali ia membaca surat dari kekasihnya yang diterimanya sehari sebelum Yusuf datang mengunjunginya libur Desember ini. Tiap-tiap hari terasa baru lagi harapan yang digambarkannya itu. Maria, engkau harus baik, lekas baik. 3 bulan lagi akan selesai sekolah saya. Saya sendiri akan menjaga kekasihku. Sejak dari sekarang, saya akan mempelajari penyakit TBC sedalam-dalamnya. Sebab kekasihku harus saya sembuhkan sendiri. Tetapi Mariaku, engkau harus kuat, harus teguh imanmu. Jangan putus harapan. Ingatlah akan bahagia kita di kemudian hari. Hendaklah itu menjadi pedomanmu. Tidak, kata Maria dalam hatinya. Yusuf tiada berubah hatinya kepada saya. Dalam seminggu ini hal itu nyata benar terasa kepadanya. Dicobanya mengingatkan rupanya apabila ia menghadapinya. Dalam kenangannya itu puas rasa hatinya yang hasratkan kasih sayang. Yusuf masih seperti biasa. Yusuf pun terang kelihatan mengidap dan menderita oleh sakitnya. Oh iya, boleh percaya kepada Yusuf. Dan seraya melihat kepada surat itu pula, katanya perlahan-lahan menginsapkan hiburan kekasihnya itu ke dalam hatinya. 3 bulan lagi ia menjadi dokter. 3 bulan lagi. Sebentar sesungguhnya dapat hatinya turut bergirang membaca perkataan yang nikmat yang dituliskan orang yang dicintainya. Dengan seluruh jiwanya itu, dalam perasaan bahagia sekejap itu cepat gembira naik turun dadanya. Tetapi segera datang sendiri bantahan dari dalam hatinya. 3 bulan lagi, masih dapatkah ia menanti selama itu? Tidak mungkinkah sebelum itu ia telah... Datang pula menyenak perasaan pilu di dalam hatinya dan segala harapan akan bahagia itu lenyap melayang pula. Demikianlah beberapa lamanya gadis yang malang itu timbul tenggelam dilamuni gelombang perasaannya. Pukul 8:30 tiba-tiba datang juru rawat mendapatkan Maria. Duduk ia di hadapan gadis itu menemaninya. Terutama sejak ia diasingkan seorang diri itu, lebih sering ia datang bercakap-cakap untuk menghiburkan hatinya. Masih terhambung-hambung di tengah gelombang perasaannya itu, perkataan yang pertama sekali diucapkan Maria kepada juru rawat dengan suaranya yang pecah-pecah sebagai roda berputar di atas kerikil ialah, "Suster, saya mesti sembuh. Apabilakah mungkin saya ini sembuh?" Sekejap tertegun juru rawat itu mendengar ucapan yang tiada disangka-sangkanya, tetapi biasa menghadapi berbagai-bagai perangai orang sakit. Segera ia menjawab, "Maria, mengapa engkau berkata begitu? Tentu engkau akan sembuh. Tak usah engkau cemas sedikit jua pun." Tetapi perkataannya itu disambut oleh Maria sebagai orang mengumpat. "Iya, tetapi mengapa suster mengasingkan saya seorang diri di sini? Benarkah penyakit saya bertambah, suster?" "Ah, Maria, engkau tidak usah takut apa-apa. Sebabnya, maka engkau dipindahkan ke sini tiada lain, supaya engkau dapat tidur lebih tenang, tiada diusik oleh orang sakit yang lain-lain." Tenang dan lemah lembut bunyi suara juru rawat menjawab pertanyaan Maria. Telah pekerjaannya benar menyenangkan hati segala orang sakit yang terserah kepadanya. Tetapi meskipun demikian, ada getar yang halus berbunyi dalam suaranya yang lemah lembut menghadapi perawan muda yang dalam hampir 2 bulan sejak ia terserah kepadanya sangat menarik hatinya. Hendak membawa percakapan kepada pasal yang lain, berkatalah ia melihat kertas yang dipegang oleh Maria. "Apabila engkau mendapat surat, Maria?" "Surat ini sudah lama saya terima dari tunangan saya," sahut Maria. "Oh iya, hari ini hari Minggu, tentu datang sebentar lagi," kata perawat itu. Maria menganggukkan kepalanya. "Kakak saya akan perempuan datang pula hari Rabu yang akan datang.
Ia sekarang sedang menghadiri kongres perkumpulannya di Bandung. Alangkah senangnya nanti. Bolehkah mereka mengulangi saya setiap hari, suster? Suster, biarkanlah, suster. Suara Maria sebagai suara anak-anak yang membujuk bercumbu orang tuanya meminta sesuatu. Mengelak, juru rawat yang manis budi itu menjawab, "Nantilah kita lihat, janganlah engkau cemas. Tetapi Maria, apabilakah habis pelajaran tunanganmu itu? Katamu dahulu ia sudah tahun yang penghabisan." Mata yang lesu itu agak bersinar-sinar dan senyum yang halus membayang pada mukanya. Katanya 3 bulan lagi ia akan menjadi dokter. Habis pelajarannya. Tidak lama lagi, sahut suster kepada Maria. Maria mengangguk tetapi ingat akan janji tunangannya itu akan mengobatinya sendiri. Berkatalah ia, "Suster, mungkinkah penyakit saya ini sembuh diobati di rumah saja?" Maria mengangguk tetapi ingat akan janji tunangannya itu akan mengobatinya sendiri. Berkatalah ia, "Suster, mungkinkah penyakit saya ini sembuh diobati di rumah saja?" "Mengapa engkau bertanya begitu?" kata juru rawat yang tiada tahu jalan pikiran gadis itu. "Oh, tidak, suster. Saya hanya bertanya saja, sebab dia ada berjanji kepada saya akan mengobati saya sendiri kalau ia sudah menjadi dokter. Katanya ia akan mendalami khusus tentang hal TBC." "Begitu katanya. Alangkah baiknya," kata juru rawat yang peramah itu dengan muka yang girang, selaku ia pun turut bergirang atas harapan si sakit itu. "Tetapi lihat sajalah nanti 3 bulan lagi. Ia sendiri tentu lebih tahu dari saya." Tetapi ketika itu kedengaran bunyi langkah orang datang menuju ke tempat itu. Tiada berapa lama antaranya kelihatan seorang laki-laki muda dengan seorang perempuan muda berdiri di hadapan pintu kamar tempat Maria itu. Tak lain dan tak bukan adalah daripada Yusuf dengan Tuti. Melihat Tuti yang tiada disangka-sangkanya itu berdiri di hadapannya itu, terlompat dari mulut Maria, "Hai Tuti, engkau datang pula?" Dan seraya melihat kepada juru rawat yang dekatnya itu, berkatalah ia, "Suster, inilah saudara saya itu." Setelah ia berkenalan dengan juru rawat itu, maka Tuti menceritakan bagaimana maka ia datang hari itu. Sudah habis rapat di Bandung pukul 1 kemarin, ia bergesa-gesa mengejar kereta api ke Cianjur. Kongres baru mulai, tetapi pidatonya sudah diucapkannya dan segala pekerjaan yang lain sudah diserahkannya kepada temannya, utusan yang lain dari Jakarta. "Kami sedang berbicara tentang Nona benar tadi," kata juru rawat. "Menurut kata Maria, Nona akan datang hari Rabu nanti. Sebenarnya itu maksud saya mula-mula, tetapi di Bandung nyata kepada saya bahwa saya telah boleh meninggalkan kongres itu," sahut Tuti kepada suster itu. Tetapi dalam ia berbicara itu, Tuti tiada berhenti-henti mengamat-amati rupa adiknya itu. Jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu, jangankan ia agak sembuh, badannya bertambah kurus dan mukanya bertambah pucat, dan teristimewa bunyi suara Maria yang tiada padu dengan penuh lagi. Itu sangat mencemaskannya. Demikianlah agak khawatir, segera ia bertanya kepada Maria betapa rasa badannya sekarang. "Lihat sajalah sendiri," kata Maria dengan suara yang berdesus-desus, dan dalam ucapannya itu terbayang kesebelan, hatinya memikirkan keadaan. Ketika itu juru rawat yang merasa bahwa tentulah banyak yang hendak dipercakapkan orang berdua bersaudara yang baru bersua itu, minta mengundurkan dirinya. Maka tinggallah mereka bertiga saja dalam kamar rumah sakit itu. Yusuf sejak dari tibanya berdiri sebelah kepala tempat tidur Maria itu. Tiada banyak katanya. Dilihatnya saja bagaimana Maria bercakap-cakap dengan Tuti, tetapi sementara itu pikirannya tiada berhenti-henti dijalankannya. Dalam seminggu yang akhir ini, sejak ia 2 kali dapat mengunjungi rumah sakit itu, keadaan Maria tiada berubah sedikit.
jua nampak kepadanya. Malahan pasti penyakitnya bertambah, kalau tidak tiadalah ia diasingkan dari orang yang sakit lain ke dalam kamar ini. Berbagai-bagai pikiran dan dugaan yang tiada baik datang mendesak di kepalanya, mengharu birukan pikirannya. Dan keinsyafan betapa tiada kuasa membantu orang yang dikasihinya sangatlah memilukan hatinya. Berbagai-bagai pertanyaan Maria kepada Tuti tentang hal rumah, tentang hal kenal-kenalannya di Jakarta, segala yang kecil-kecil penting baginya. Bagaimana keadaan tanam-tanamannya, siapa yang menggantikannya pada sekolah Muhammadiyah. Oh, alangkah inginnya ia pulang ke Jakarta, akan melihat rumahnya, akan bertemu dengan teman-temannya. Apabilakah saya akan dapat pulang ke Jakarta? Keluhnya di tengah-tengah berbagai-bagai pertanyaan kepada kakaknya. Kau mesti sabar, kata Yusuf kepada Maria, payah membiasakan bunyi suaranya supaya khawatirnya jangan kelihatan kepada kekasihnya itu. Engkau mesti pandai menggirangkan hatimu dan jangan menurutkan perasaan yang bukan-bukan. Hanya dengan jalan demikian kau dapat sembuh. Penyakit serupa ini memakan waktu amat lama, kata Yusuf kepada Maria. Segala orang mengatakan serupa katamu, tetapi coba orang merasakan sendiri seperti keadaanku ini, kata Maria dengan suara seperti orang yang hendak menangis. Tetapi Tuti segera mengalihkan percakapan. Ia bercerita tentang kongresnya. Permintaan Maria supaya tunangan dan saudaranya boleh mengunjunginya tiap-tiap hari selama libur itu diperkenankan oleh dokter pemimpin rumah sakit. Demikianlah tiap-tiap hari Tuti dan Yusuf berulang ke Pacet dari Sindang Laya, pagi-pagi antara pukul 9 dengan pukul 12 dan petang hari antara pukul 5 dengan pukul 6. Kalau hari baik biasanya mereka jalan kaki saja jarak yang kira-kira 4-5 kilometer. Di tanah pegunungan yang sejuk itu tiada terasa perjalanan yang demikian teristimewa pula disebabkan oleh tamasya yang indah-indah yang jarang mereka lihat. Kadang-kadang mengikut pula bersama-sama mereka Ratna atau Saleh atau kedua suami istri itu. Tetapi biasanya mereka berdua sajalah yang pergi ke Pacet, sebab waktu ini orang berdua itu sedang banyak pekerjaan di kebun dan sawahnya. Girang hati Tuti dan Yusuf melihat betapa kunjungan mereka selalu dihargai oleh Maria. Apabila mereka masuk ke tempat ia terbaring, maka agak berserilah nampak mukanya yang pucat dan kurus dan matanya bercahaya membayangkan kegirangan hatinya. Sementara itu penyakit Maria tiada berangsur-angsur sembuh. Dokter yang merawatinya menceritakan kepada Yusuf bahwa yang terutama membahayakan baginya ialah karena penyakit malarianya belum lenyap. Panasnya yang timbul sekali-sekali sangat melemahkan badannya yang tiada berapa kuatnya. Ucapan dokter itu serta penglihatannya sendiri pada Maria sangatlah mengkhawatirkan hati Yusuf. Dalam keadaan serupa ini sesungguhnya amat sedikit harapan kekasihnya itu akan sembuh lagi. Tetapi dugaan dalam hatinya itu selalu dilawannya dan tiadalah pernah terkeluarkan olehnya kepada Tuti. Jika mereka sedang dalam kamar Maria itu, biasanya Yusuf tiada banyak katanya selaku tiada tergerakkan mulutnya olehnya. Berat mengimpit rasa kepadanya keinsafan di dalam kalbunya bahwa ia tiada bertenaga menolong kekasihnya itu, melepaskannya dari genggaman musuh yang tiada kelihatan perlahan-lahan menarikannya dari tangannya. Pada suatu petang ketika Tuti dan Yusuf pulang dari Pacet, sedang hati mereka penuh sesak memikirkan hal Maria yang hari itu panas badannya dan batuk-batuk. Tiadalah dapat Tuti menahan hatinya lagi dan berkatalah ia kepada Yusuf, "Yusuf, bagaimanakah pikiranmu? Masih adakah harapan Maria akan sembuh? Rupanya sangat mencemaskan. Saya sesungguhnya takut." Sejuru selamanya Yusuf diam seolah-olah amat berat baginya mengatakan pikirannya. Perlahan-lahan terhenti-henti keluarlah dari mulutnya, "Entahlah, saya pun sebenarnya sangat khawatir. Pada adatnya telah agak payahlah ia akan sembuh. Tetapi marilah kita berharap yang baik saja," sahut Yusuf kepada Tuti.
Sesudah itu, kedua-duanya diam pula seolah tiada berani meneruskan percakapan itu. Masing-masing menurutkan perjalanan pikirannya yang pilu dan ngeri. Kediaman mereka di negeri di tengah pegunungan itu dan pergaulan mereka setiap hari dengan Saleh dan Ratna amat besar pengaruhnya atas batin mereka berdua. Pagi-pagi apabila dua suami istri bangun, bangkit pula mereka berdua dari tempat tidur masing-masing, meskipun hari amat dingin. Telah 2 kali mereka sesudah menyarap pagi-pagi, menurut Saleh dan Ratna sebentar pergi ke sawah dan kebun mereka di belakang rumah. Mula-mula agak janggal nampak kepada mereka kedua orang itu bekerja sesungguh-sungguhnya sebagai orang tani. Tuti yang kenal akan Saleh dan Ratna sejak dari mereka bertunangan dahulu hampir-hampir tiada dapat percaya akan matanya melihat suami istri itu. Saleh memakai celana pendek dan kemeja kuning dan bertudung bambu yang lebar. Ratna yang dahulu pada matanya seorang gadis kota yang genit berselop tinggi tumit memakai kain berwiron dan kebaya sutra berwarna-warna menjelma menjadi perempuan desa yang memakai sarung kasar, kebaya kain tebal yang biru berlengan hanya sampai ke siku, dan yang menggelikan hati Tuti benar ialah tudung bambu lebar yang menutupi kepalanya. Tetapi setelah lenyap keheranan pandangan pertama, perlahan-lahan tumbuh dalam hatinya perasaan takjub, kagum ia melihat betapa jelasnya Ratna memberi perintah kepada orang-orang yang menolong mereka, bekerja mengurus tanaman kembang yang baru ditanam. Betapa sigap dan ringkasnya ia sendiri menjaga ternak dan itiknya, memberi makannya, memeriksa anak dan telurnya di dalam kandang yang sangat rapih dan bersih. Dan yang melampaui segala yang disangka-sangkanya, Ratna sendiri pergi merencah lumpur sawah bersama-sama dengan suaminya menanam bibit padi. Segala yang dilihatnya itu di luar reka-rekaan dan perhitungannya, dalam angan-angannya yang tinggi melambung, diberikannya kepada perempuan baru kedudukan yang selama ini hanya milik laki-laki. Sebagai pemimpin di kantor-kantor, sebagai hakim dan jurnalis, sebagai ahli ilmu pengetahuan, malahan sebagai juru terbang, oleh karena ia selalu menajamkan pertentangan antara perempuan dan laki-laki. Tiada pernah teringat kepadanya penghidupan setiap hari di desa-desa, pekerjaan perempuan dalam kerabat biasa yang harus bekerja mencari nafkah. Tetapi ada juga kalanya Tuti dan Yusuf pagi-pagi telah meninggalkan rumah, melancong-lancong di sekitar Sindang Laya atau terus sekali jalan perlahan-lahan menuju ke Pacet. Di jalan seringlah mereka berhenti melihat-lihat pemandangan yang permai-permai ke gunung-gunung dan bukit-bukit, atau ke bawah ke lembah dan ngarai, tempat rumah-rumah orang desa tersembunyi di balik pohon-pohon, dan sawah hijau membentang bertingkat-tingkat. Disilih oleh kolam ikan yang jernih bercahaya-cahaya, tamasya lembah gunung yang lebat, pemandangan yang indah kepada rimba, sawah dan kebun, ditambah pula dengan mengisap udara yang sejuk dan segar, amatlah melapangkan hati dan pikiran mereka. Sebagai orang yang datang dari kota yang biasa melihat rumah dan toko bersesak-sesak yang pemandangannya biasanya dekat terwatas oleh gedung yang rapat, amatlah menakjubkan hati mereka kebebasan, kebesaran dan keluasan tamasya pegunungan dan kekayaannya akan tumbuh-tumbuhan yang menghijau dari lembah jauh di bawah sampai ke puncak gunung yang menantang langit. Gemar pula mereka berjalan-jalan melihat kebun sayur-sayuran, girang dan gembira mereka melihat kesuburan daerah pegunungan itu. Di mana-mana tanah yang penerima dan pelahir memperagakan kekayaannya berjajar-jajar kubis yang besar-besar, mengembang di atas tanah dan berebut-rebut daun bawang yang hijau meruncing ke udara. Terutama benar tiada terkata-kata sukacita mereka berjalan-jalan dalam kebun tempat orang menanam bunga. Alangkah banyaknya jenis dan warnanya tumbuh-tumbuhan kepermaian itu di daerah pegunungan yang sejuk ini. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.